Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وعلى من تبع هداه إلى يوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang Jumat Allah memuji di dalam Al-Quran orang-orang yang amanah mereka dan menjaganya. Dan Allah oleh ya wahai orang-orang beriman, jangan kalian khianati Allah, Rasul yang diberikan kepada kalian sementara kalian mengetahui. Dan setiap bebankan kepada kita merupakan ujian, tantangan dan tugas. Termasuk amanah ketika seseorang karunia anak, bahwa pemberian anugerah dan tidak semua orang mendapatkannya. Allah Azza wa Jalla katakan dalam surat Asy-Syura, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah memiliki semua kekayaan dan perbendaharaan langit dan bumi. Allah menciptakan semua yang Ia kehendaki, yang Dia mau Dia ciptakan. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Allah Azza wa Jalla memberikan, menganugerahkan kebijaksanaan dan keadilannya. Ada yang dikaruniai anak laki, ada yang dikaruniai anak perempuan. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha man yasha'u aqima. Dan sebagian orang diberikan dua jenis kelamin. Artinya ada yang dikasih anak laki, ada yang dikasih anak perempuan, dua-duanya ada semuanya. Azza wa Jalla. Dan buah hibah, berian, karunia. Dan Allah Azza wa Jalla katakan pula bahwa anak itu akan menjadi rintangan di depan Allah apabila kita tidak perhatikan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Anak kalian adalah musuh bagi kalian, maka hati-hatilah kalian kepada mereka. Kehati-hatian itu bukan berarti kita bermusuhan dengan mereka atau kita usir mereka. Allah Azza wa Jalla katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, menyelamatkan diri sendiri. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Allimu ahlikumul khair." Ajarkan kepada keluargamu
dengan ada kesuksesan yang dapat diraih seseorang memiliki orientasi, keinginan, cita-cita, angan-angan anak kita akan kita didik untuk menjadi apa? Silahkan. Pedagang pengen anaknya menjadi sukses bisnisnya, menjadi konglomerat, sah-sah saja. Pejabat ingin anaknya lebih tinggi pangkatnya, seorang pejabat militer ingin anaknya kalau perlu menjadi panglima satu, itu wajar, sah saja. Tapi seandainya orang tidak mempertimbangkan menjadi orang tua ketika akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla ketika berbagi. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, beliau seorang ulama Azza wa Jalla tidak walidihi yawma qabla an yas'ala al-walad an walidihi. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada saya bagaimana anaknya, bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya. Ibn Umar mengatakan, inna madza adabtahu wa madza 'allamtahu wa huwa mas'ulun an birrihi wa tawa'iyatihi lak. Didiklah anakmu karena engkau akan ditanya bagaimana engkau mendidik anakmu, apa yang kau ajarkan, apa yang kau didikkan kepadanya, dan dia juga akan ditanya nanti bagaimana dia berbakti kepada. Seorang anak dilaporkan ayahnya telah durhaka kepada dia. Ketika anaknya lapor bahwa ayahku tidak pernah perhatian terhadap urusan agama, maka radhiyallahu anhu, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepada engkau. Ingatlah ikhwah sekalian, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, farrajulu ra'in ala ahli baitihi fahuwa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang laki-laki, kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami akan ditanya tentang keluarganya. Masing-masing akan mendapatkan pertanyaan itu. Pertanyaan kita bertanya, apa yang kau makan, bagaimana engkau sudah sekolah atau belum, bagaimana engkau nyaman atau tidak tinggal di sana. Seberapa besar pertanyaan dan perhatian kita kepada anak akan mencerminkan perhatian kita kepada agama atau tidak. Anaknya, ini para nabi dan sebagian mereka memiliki anak nabi juga. Akan tetapi ternyata pernyataan dan pertanyaan sebelum meninggal, wasiat penting, apakah engkau akan tetap Islam atau tidak? Ketika mengatakan mau idh qala li banihim duna min ba'di, ketika Nabi Ya'qub anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah setelah kepeninggalku? Maka keturunannya mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Khawatir ayahku, kami akan sembah semua yang telah engkau ajarkan Rabbmu, mbah-mbah Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan semuanya. Dan ini menjadi petunjuk bagaimana kalangan para nabi, keluarga-keluarga mereka merasa penting dan mereka khawatir bahwa keluarga dan anak keturunan mereka bisa jadi terkena fitnah dunia. Fitnah dunia yang paling besar adalah kesyirikan. Nabi Ibrahim ummah. Allah tunjukkan dalam Al-Quran, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Ibrahim adalah satu teladan, imam, satu-satunya yang mendakwahkan tauhid di zaman itu, mengajarkan ibadah kepada untuk para nabi. Abul Anbiya, beliau adalah bapaknya para nabi. Akan tetapi di antara doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Di zaman sekarang, apakah orang tua sempat berdoa untuk orang-orang dan anak-anaknya, keluarga dekatnya, ya Allah jadikan mereka kenal agama dengan baik dan benar, ya Allah jadikan mereka menjadi orang-orang menjaga salatnya. Nabi Ismail dipuji oleh Allah, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah, dan Nabi Ismail dia perintahkan anak-anaknya untuk salat dan zakat. Kita bayangkan,
Nabi menyuruh anaknya salat dan zakat. Di saat kaum muslimin yang menjadi mayoritas di negeri ini, kita lihat bahwa masjid-masjid mereka lebih banyak tidak penuh. Seandainya dan patut bangga menjadi komunitas di negeri ini. Masjidnya banyak dan jadi sebuah fenomena bahwa masjid mereka sudah pantas penuh semuanya. Kaum muslimin mayoritas, azan di mana-mana. Kenapa justru sebaliknya? Menjadi orang yang tidak menganggap hal yang penting pada saat sholat itu ditinggalkan. Maka Nabi Rabbani muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, aku dan keturunanku menjadi orang-orang yang memelihara salat. Dan kita harus paham bahwa memelihara salat merupakan perintah berat dalam untuk sabar dengan penekanan yang perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan warzuquk. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah. Perintah kesabaran bukan wasbir tapi wastabir. Para ulama mengatakan ketika bahasa Arab semakin banyak artinya, maka ketika diperintahkan Nabi SAW untuk sabar, memerintahkan keluarganya untuk salat dan diikat dan diikutkan juga dengan kami tak mereka rezeki. Pada saat kita menyebabkan kepala kita sendiri, orang-orang tidak salat, dan ini ikhwah sekalian menjadi pengingat betapa anugerah Allah hidayah untuk sadar berislam merupakan sebuah hidayah yang tidak kalah mahal daripada seorang mendapatkan hidayah untuk beragama Islam. Sebagaimana seorang menggapai keislaman membutuhkan hidayah, tetap belajar agar dia memelihara rukun-rukunnya sehingga dia menjadi orang yang taat, bukan menjadi orang yang sok alim, orang yang keras, orang sholat terus menerus dikatakan ini sok alim dan sebagainya itu. Maka sama kalau seandainya akan berkhayal saja untuk menjadi teladan untuk negeri ini, dan ini butuh sebuah kerjasama dalam memahami agama. Allah Azza wa Jalla katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan kalian bekerja sama dalam permusuhan maupun tindakan dosa. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa ihsanin ila amma ba'd. Sidang Jum'ah rahimana wa rahimakumullah. Kita tutup khutbah ini dengan satu hadis dan dengan satu perkataan seorang ulama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam patut kita jadikan pedoman. Dan hadis ini sering kita dengar, yang akan membuat kita bahagia atau tidak. Jika orang ayah melihat anaknya sukses, dia akan bahagia. Tetapi kebahagiaan itu akan berangsur berubah, bahkan hilang pada saat dia melihat anaknya gagal setelah kesuksesan. Dan ini merupakan hal yang wajar dan merupakan naluri setiap orang. Maka kita sampaikan, kalau itu terjadi di dunia, di akhirat demikian. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumassiranihi au yumajjisanihi. Tidaklah seorang anak dilahirkan kecuali dalam kondisi fitrah, dalam kondisi bertauhid, beribadah kepada Allah, tapi akan mempengaruhi dia menjadi majusi, menjadi Nasrani atau Yahudi. Dan setiap anak akan bisa menjadi anak saleh, menunaikan hak orang tuanya bila dia dididik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam anqata'a 'amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u aw waladun salihun yad'u lah."
Setiap orang mati dia tidak akan bisa beramal, akan tetapi akan nyampe kepada dia pahala untuk kerjakan ilmu bermanfaat, anak yang soleh atau sedekah jariyah. Kita bisa menikmati di kuburan ketika anak-anak mendoakan kita. Hanya berdoa ketika orang tuanya meninggal, sedih mereka. Akan tetapi ketika ibadah itu berangkat saja atau semangat saja atau kesedihan saja, tinggal tunggu harinya. 3 hari, 4 hari, seminggu, 2 minggu, selesai tidak sholat. Saya pernah melihat orang seperti itu. Maka yang terakhir Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud, beliau katakan, "Faman ahmala توجيه أولاده ما ينفعه لهم فقد أساء إليه غاية الإساءة." Orang tua yang tidak memperdulikan pendidikan kepada anaknya yang dapat memberi manfaat mereka, maka dia telah berbuat buruk sejelek-jeleknya kepada anaknya. Wa ihmalihim lahum. Dan sungguhnya banyak anak-anak yang justru kerusakan mereka ditimbulkan dari orang tuanya ketika mereka melalaikan pendidikan anak, wa ta'limihim lahum faraidad din wa sunanihi, dan ketika orang tua tidak perhatian kepada kewajiban agama maupun yang sunnah. Maka ini menjadi pengingat kita semua. Kita berhak memilih, kita katakan toleransi, akan tapi kita juga tahu dan ingat kita akan mati dan Allah akan tanya. dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب تجعل كل خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير.